Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang balasan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Pendengar yang terhormat, saya yakin bahwa di antara kita alhamdulillah termasuk umat yang tekun dan rajin menunaikan ibadah sholat. Namun izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi renungan bagi mereka yang malas mendirikan sholat. Renungan itu antara lain, yang pertama, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah menjelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Ini berarti bahwa jika ada di antara kita, misalnya, tidak mendirikan sholat subuh, maka nanti di akhirat diparkir 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Kadang ada yang bertanya, Ustadz, kok lama begitu? Ini tidak lama, karena 1000 tahun itu kita bandingkan dengan usia dunia. 1000 tahun bagi ukuran dunia itu memang lama, karena dunia ini ada akhirnya. Tetapi bagi akhirat 1000 tahun itu sejenak, karena akhirat itu tidak ada akhirnya. Para pendengar yang saya muliakan, bagaimana pula gambaran siksaan api neraka? Sekilas info tentang neraka. Yang namanya api neraka, kata Nabi, panasnya api neraka 69 kali panasnya api di dunia, baru sama panasnya api neraka. Dan bagaimana siksaan neraka yang paling ringan? Siksaan paling ringan di neraka, kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Begitulah siksaan yang paling ringan di neraka. Biasanya kalau saya cerita neraka, ada biasa anak muda otak kotor berkata, pintar juga itu Ustaz cerita neraka, kayak dia dari neraka saja. Orang Makassar katakan, kucini tom pina kucini ki, eja pina doang. Neraka sebentar, tidak eja, tapi mutung ki. Saudara-saudara para pendengar yang saya muliakan. Yang kedua, perenungan bagi mereka yang malas sholat. Buka Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada ila akhir ayat. Yang artinya bahwa tanda umat Muhammad itu setidaknya ada 5. Salah satu di antaranya, kata Allah, rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ini artinya bahwa jika ada di antara kita puasanya baik, sedekahnya lengkap, zakatnya juga sempurna, bahkan sudah haji, tapi dia tidak sholat, kata Nabi, dia termasuk orang kafir. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita lihat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan jilid 2. Para pendengar yang saya muliakan, perenungan ketiga bagi mereka yang malas sholat. Nabi pernah bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu tiangnya agama. Sholat itu kuncinya surga. Artinya apa? Jika ada orang yang bagus akidahnya, bagus agamanya, tapi dia tidak sholat, banyak amal kebaikannya, nanti di akhirat dia tidak punya kunci kebaikan. Nanti di akhirat dia tidak punya kunci surga. Bahkan dia termasuk orang yang tidak punya tiang agama. Jika ada di antara kita tidak sholat, itu berarti tidak ada tiang agamanya, tidak ada kunci surganya, tidak ada kunci kebaikannya. Nanti di hadapan Qadir Rabbul Jalil, ketika Allah katakan misalnya, nih hambaku, ini puasamu, ini sedekahmu,
ini silaturahmimu, ini dakwamu, ini membantu sesama manusia, ini semua amal-amal kebaikanmu. Mana kuncimu? Berkatalah sang hamba, apa kuncinya ya Allah? Allah katakan, kuncinya adalah solat. Hamba berkata lagi, tidak ada kunciku ya Allah. Allah berkata, kalau begitu kau tidak bisa menikmati amalmu. Kau hanya bisa melihatnya, kau tidak bisa mengambilnya karena kau tidak punya password untuk mengambil ibadah-ibadahmu itu. Para pendengar yang saya muliakan, perenungan yang keempat bagi mereka yang malas sholat. Pernah suatu saat Nabi sedang ceramah. Tiba-tiba datang anak muda menangis di hadapan Nabi. Nabi pun kemudian berkata, anak muda, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati, tidak ada yang sholati jenazahnya. Nabi bangkit dari tempat duduk dan marah. Berdosa seluruh orang Islam yang ada di desamu. Kenapa mereka tidak sholati bapakmu? Ya Rasulullah, bapakku tidak ada yang sholati jenazahnya karena jenazahnya berubah jadi babi. Nabi bangkit dari tempat duduk dan heran. Betulkah ada orang yang jadi babi? Nabi datangi setelah dilihat, na'udzubillah min zalik, betul jadi babi. Nabi kemudian doakan, kemudian berubah kembali menjadi manusia, dimandikan, dikafani dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi kemudian masukkan dia ke liang kubur. Apa boleh buat? Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya. Anak muda, sini dulu. Saya ya Rasul. Sembahyangkah itu bapakmu? Anak muda berkata, ya Rasulullah, seumur hidup saya tidak pernah melihat bapak saya mendirikan sholat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang saya hormati. Perenungan yang kelima, di alam kubur nanti, menurut buku Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laith As-Samarkandi, di situ dijelaskan bahwa orang yang tidak mendirikan sholat pada saat dia meninggal nanti di alam kuburnya, ada teman yang diutus dari neraka Jahannam, namanya Asi Suhuja Al-Uqra. Kemudian terjadilah dialog dengan jenazah dengan utusan ini. Jenazah itu berkata, man anta, siapa kamu? Kemudian berkatalah ini utusan dari neraka Jahannam, ana Asi Suhuja Al-Uqra, sayalah ular yang ekornya cuma satu tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya ular ini? Melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Berapa lama kita disiksa ular ini? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Na'udzubillah, zumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, perenungan yang keenam. Nanti di alam kubur, setelah seluruh pengantar kembali dari pemakaman, maka datanglah malaikat Mungkar dan Nakir menghampiri sang jenazah sambil menyodorkan 5 pertanyaan. Kelima pertanyaan ini harus dijawab sebelum dia melangkah ke tahap selanjutnya. Menurut para ulama, bagi mereka yang rajin sholat, tidak usah khawatir tentang pertanyaannya Mungkar dan Nakir di alam kubur. Kenapa? Jika sholatnya baik, maka seluruh pertanyaannya Mungkar dan Nakir akan dijawab oleh sholatnya. Nah, ketika seluruh pengantar jenazah sudah kembali, datanglah Mungkar dan Nakir. Kebetulan misalnya orang yang meninggal ini orang yang bagus sholatnya. Datang Mungkar menyodorkan pertanyaan. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat berkata, kau mundur, sekarang urusan saya. Karena waktu di dunia kau rajin memelihara saya, sekarang saya yang jaga kamu. Pas ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geleng kepala, Masya Allah, luar biasa hebatnya ini orang. Barusan saya dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Sholat kita lagi menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mungkar tambah geleng kepala. Akhirnya diriwayatkan Mungkar Nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik ke aras Allah sambil melapor, ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah katakan, Mungkar, sesungguhnya bukan orang mati itu yang menjawab pertanyaanmu, tapi karena dia baik sholatnya, seluruh pertanyaanmu sholatnya yang baik. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Subhanallah, sangat luar biasa. Sebaliknya, jika orang yang tidak beres sholatnya meninggal, maka muncullah Mungkar Nakir dan menyodorkan pertanyaan. Ditanyalah sang jenazah, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Dia pukul kepalanya.
Nah ini melaporlah mungkar kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya marabbuka. Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Allah berkata, itu bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya tapi tidak beres sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang yang sakit gigi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pendengar yang saya hormati, mengakhiri uraian ini, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali memelihara sholat 5 waktu kita. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sholat ini dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan akhlak di sisi Allah dan kepada sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah, Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian saya Das'at Latif menyampaikan untuk Suara Celebes FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.